Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang beberapa hal yang bisa membatalkan wudhu dan tidak diterimanya sholat kita. Wudhu adalah kegiatan menyucikan diri yang dilakukan dengan cara membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Muslim harus mengetahui apa saja hal yang membatalkan wudhu, sebab wudhu termasuk bagian dari syarat sah ibadah sholat. Hal tersebut terdapat dalam riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Allah tidak menerima salat salah seorang kamu, bila berhadas sampai ia berwudu, hadis riwayat Bukhari. Selain itu, wudu juga merupakan bagian dari toharoh, yang bermakna suci dari hadas dan najis, baik yang bersifat terlihat maupun tidak terlihat. Berikut ini adalah hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari kemaluan. Hal yang membatalkan wudhu yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari salah satu kemaluan, seperti kencing, buang air besar, mandi, wadi, mani, maupun kentut. Namun, terdapat pengecualian mengenai hal ini. Lendir yang keluar dari kemaluan perempuan, secara terus-menerus saat kelelahan atau hamil, maka hal itu tidak membatalkan wudhunya. Yang kedua adalah tidur lelap. Banyak fuqaha sepakat bahwa tidur dalam posisi yang memudahkan angin keluar menjadi salah satu hal yang membatalkan wudhu. Adapun tidur yang dapat membatalkan wudhu adalah berbaring dengan posisi miring atau sambil duduk dengan posisi miring pada salah satu pinggang. Dikisahkan dari Sofwan ibnu Asal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyamakan kedudukan tidur dengan kondisi buang air besar dan buang air kecil. Yang artinya, saat sedang bepergian, Rasulullah memerintahkan kami untuk melepaskan khuf atau sepatu kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena junub, dan dibolehkan untuk tetap memakainya, karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur, hadis Ahmad, An-Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim menafsirkan hadis di atas sebagai tidur yang lelap sampai tidak ada kesadaran dan merasakan apa-apa. Yang ketiga adalah hilangnya kesadaran. Hal yang dapat membatalkan wudhu berikutnya adalah hilangnya akal, baik karena gila, pingsan, mabuk, atau yang disebabkan oleh obat-obatan. Dikutip dari buku Fikih Sunnah Wanita, karya Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim, kondisi ini disebut lebih berat dibandingkan dengan tidur. Yang keempat adalah bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang bukan mahram, tanpa penghalang juga dapat membatalkan wudhu. Yang kelima adalah menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan, baik itu kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain adalah hal yang membatalkan wudhu. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya, siapa yang membawa tangannya ke kemaluannya, tanpa ada yang membatasi, maka wajib berwudhu, hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Tirmidzi. Namun bagi perempuan yang tidak sengaja menyentuh kemaluan dengan penghalang, seperti kain atau sebagainya, maka hal itu tidak membatalkan wudhu. Begitu juga bagi perempuan yang menyentuh kemaluan bayinya. Yang keenam adalah berdarah. Dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu, karya Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili dijelaskan bahwa
sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemaluan, seperti darah, nanah, dan nanah yang bercampur dengan darah bisa membatalkan wudhu. Namun apabila darah yang keluar setetes atau dua tetes, maka tidak batal wudhunya, sehingga tidak diwajibkan berwudhu lagi. Hal ini sesuai dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, wudhu hendaklah dilakukan bagi setiap darah yang mengalir. Yang ketujuh adalah rasa ragu. Perasaan ragu juga menjadi perkara yang membatalkan wudhu. Ketika seseorang sudah berwudhu tetapi dirinya ragu, maka diharuskan untuk mengulang wudhunya. Menurut mazhab Maliki, barang siapa yang merasa yakin bahwa dirinya suci, kemudian dia ragu tentang terjadinya hadas, maka dia wajib berwudhu. Hal ini juga berlaku ketika dia yakin berhadas dan ragu masih suci. Demikian hal-hal yang bisa membatalkan wudhu dan tidak diterimanya sholat kita. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.